Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 A, B, C, dan D ya, di awal semester ganjil tahun pelajaran 2021. Baik, perkenalkan, nama Ibu Hetni Sumiati, biasa dipanggil Bu Hetni. Ibu mengajar bahasa Indonesia. Untuk kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia materi yang pertama dengan kompetisi dasarnya adalah tentang mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, baik itu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah. Ya, dengan indikatornya adalah menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi, tujuan, komunikasi pada teks yang kalian baca. Khususnya kita akan bahas materi tentang apa atau pengertian teks deskripsi, isi teks deskripsi, serta ciri umum teks deskripsi. Nah, tentu kamu pernah melihat ya acara jalan-jalan di televisi yang menayangkan keindahan pariwisata Indonesia dengan pemaparan yang menarik. Atau pernahkah kamu membaca info perjalanan yang mendeskripsikan keindahan wisata Indonesia? Tentu kalian pernah ya. Nah, itulah beberapa contoh deskripsi. Nah, teks deskripsi itu dapat ditemukan di buku berupa informasi perjalanan, dalam film atau dalam cerpen serta majalah dan program televisi tentang jalan-jalan. Mungkin itu yang sering kalian lihat di televisi, yang pemandangan banyak memunculkan pemandangan alam, keindahan, keelokan, ya. Nah, selanjutnya dalam mendeskripsikan, di sini ada sebuah contoh mendeskripsikan keindahan Indonesia lewat lagu nasional karya Ismail Marzuki, Rayuan Pulau Kelapa. Nah, nanti akan ditayangkan video dari lagu tersebut. Kalian akan melihat keindahan apa saja yang dideskripsikan Ismail Marzuki melalui lagunya itu. Berikan alasanmu terhadap lagu tersebut atau pendapatmu, dan kata-kata apa saja yang menunjukkan bahwa lagu di atas mendeskripsikan tentang keindahan Indonesia. Nah, sebelum belajar mendeskripsikan objek wisata, kita bernyanyi dulu yuk lagu nasional yang mendeskripsikan tentang keindahan Indonesia. Silahkan kita bernyanyi bersama.
Setelah mendengarkan lagu Rayuan Pulau Kelapa tadi, apa yang kalian rasakan? Wow, banyak objek atau hal yang ingin kalian kemukakan tentunya setelah mendengarkan dan melihat tayangan video tadi, ya. Indahnya alam Indonesia dan sebagainya. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami tentang teks deskripsi, coba kalian baca dan amati teks berikut. Baca dengan cermat, ya. Berjudul tentang Parangtritis Nan Indah. Silahkan dibaca. Setelah membaca teks Parangtritis Nan Indah tadi, objek atau hal apa yang kalian bayangkan dan deskripsikan tentang parangtritis tersebut? Apakah udara pantainya, suasana sore hari di pantai, atau pasir putihnya, atau air lautnya yang biru, atau pengunjungnya yang ramai? Nah, itu semua merupakan hal atau objek yang telah dideskripsikan oleh kalian tentang parangtritis. Nah, kalian bisa merasakan udara pantai meski tidak ke sana saat ini, hanya membaca teks saja, ya. Terus birunya laut dan indahnya parangtritis dari teks yang kamu baca. Lalu pertanyaannya, apa itu teks deskripsi? Ya, mari kita kupas. Teks deskripsi adalah sebuah teks atau karangan yang mendeskripsikan, menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman hasil penulisnya. Jadi si penulis ini mengamati dari objek yang sudah dia rasakan, objek yang sudah dia amati, lalu dituangkan dalam bentuk tulisan. Itulah teks deskripsi. Atau ada yang mengartikan teks deskripsi adalah paragraf yang berisi gambaran suatu objek, tempat atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis tersebut. Tujuannya apa? Tujuan dari teks deskripsi ini adalah untuk menggambarkan atau melukiskan secara rinci suatu objek atau suasana atau perasaan dari sudut pandang penulis, sehingga pembaca walaupun tidak melihat secara langsung seakan-akan ikut melihat, ikut merasakan, ikut mengalami seperti apa yang dideskripsikan penulis. Bagaimana sampai di sini bisa dipahami? Nah, apakah kalian bisa merasakan atau mendeskripsikan bacaan dari teks Parangtritis Nan Indah? Ya. Nah, kalau bisa, ya kita harus mengetahui dulu ciri-ciri umumnya. Nah, ciri-ciri umum teks deskripsi ini yang pertama itu menggambarkan objek. Intinya, objek digambarkan secara jelas, baik tempat gitu ya, maupun juga suasana. Yang kedua, ciri yang kedua, panca indera terlibat, seolah-olah melihat, seolah-olah mendengar, seolah-olah juga mencium, wangi ya atau baunya, juga seolah-olah merasakan ya pengecapan alat panca indera ini. Dan yang ketiga, memaparkan ciri-ciri fisik dari objek yang dipaparkan, baik itu bentuknya, warnanya, kepribadiannya, ukurannya secara rinci dan jelas. Selanjutnya, ciri yang keempat, teks deskripsi itu banyak ditemukan kata-kata sifat atau kata-kata keadaan, ya. Dan yang terakhir adalah ketika pembaca membaca teks ini, pasti pembaca seolah merasakan langsung apa yang sedang dibahas oleh penulis teks dalam teks deskripsi tersebut ya. Nah, itu ciri-ciri umum. Bagaimana? Sudah lebih paham? Nah, kalau sudah paham, baiklah kita akan latihan ya. Tadi kalian sudah membaca teks deskripsi tentang Parangtritis Nan Indah. Di sana ada berapa paragraf? Ya, ada 4 paragraf ya. Kembali ke awal di sini.
Nah, ada 4 paragraf. Paragraf pertama, coba perhatikan, Ibu bacakan ya. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Parangtritis. Tepatnya, Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Nah, kalau kita lihat pada teks paragraf yang ke-1, objek apa yang dideskripsikan? Atau membicarakan apa yang dideskripsikan? Yaitu membicarakan tentang Parangtritis. Nah, berarti kita isi pada paragraf yang ke-1 ini, objek yang dideskripsikan adalah tentang Parangtritis. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya pada paragraf kedua, silakan kamu baca dan deskripsikan. Pada paragraf kedua ini, objek apa yang dideskripsikan? Begitu pula pada paragraf ketiga dan paragraf yang keempat. Hasilnya tuangkan dalam tabel berikut ini. Jika sudah selesai, share, simpan dalam tugas yang sudah Ibu berikan. Bagaimana? Bisa dipahami? Baik, selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.